Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarlo Sabrina Aulia dari kelas KPI 2B dengan NIM 12512900053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas definisi dari epistemologi, meliputi asal kata, istilah menurut para ahli, kemudian apa pentingnya dan apa contohnya. Yang pertama, saya akan membahas asal kata dari epistemologi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas pengetahuan. Setelah asal kata, kita lanjut kepada istilah yang menjelaskan tentang epistemologi itu sendiri. Yang pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi halaman 81 dijelaskan bahwa epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan. Namun, dalam rumusan yang lebih rinci, disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dan epistemologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Kemudian yang kedua, dalam jurnal studi keislaman yang ditulis oleh Dewi Rohma dengan judul Ilmu dalam Tinjauan Filsafat, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi halaman 180 dijelaskan secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Yang terakhir, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Sholihul Huda yang berjudul Dasar-Dasar Filsafat Sebuah Pengantar halaman 17, istilah epistemologi berasal dari serapan bahasa Belanda, epistemologi, yang berarti cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan secara menyeluruh, meliputi asal-usul, metode, struktur, serta kebenaran dan validitasnya. Sekaligus berfungsi sebagai kajian yang bersifat kritis, evaluatif, normatif dalam menilai pengetahuan. Kemudian, epistemologi juga dijelaskan dalam beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, dalam jurnal ilmiah multidisiplin karya Tira Reseki, Panjriani Suci, Nirwani, Muhammad Reski, dan kawan-kawan yang berjudul Epistemologi Filsafat halaman 283 dijelaskan bahwa menurut Abdullah Amin, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, kebenaran sumber, metode, dan struktur pengetahuan. Yang kedua, dalam buku yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam, karya Ulin Nuha, MAG, halaman 21 dijelaskan menurut Harun Nasution, epistemologi ialah ilmu yang membahas tentang apa itu ilmu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Pengertian yang ketiga terdapat dalam buku yang berjudul Filsafat Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan, karya Dr. Andes Haji Muhammad Adib, MA, pada halaman 74. Dijelaskan menurut Lehrer tahun 2000, secara historis terdapat 3 perspektif epistemologi yang berkembang di Barat. Yang pertama, yaitu dogmatik epistemologi, yang kedua critical epistemologi, dan yang terakhir ada scientific epistemologi. Yang pertama ada dogmatik epistemologi, yang diartikan sebagai pendekatan tradisional,
Yang kedua, ada critical epistemologi yang merupakan revolusi dari epistemologi dogmatik ke epistemologi kritis. Dan yang terakhir, scientific epistemologi merupakan teori-teori tentang apa yang dapat kita ketahui dan teori-teori tentang apa yang nyata diberi status yang sama, yaitu tidak ada yang dianggap lebih utama daripada yang lain. Pengertian yang keempat berasal dari buku yang berjudul Filsafat Komunikasi, Tradisi, Teori, dan Metode Penelitian Fenomenologi, karya Dr. Andes Alex Sobur, MSI, dan Prof. Dedi Mulyana, MA, PhD. Pada halaman 108 hingga 109 dijelaskan bahwa menurut Hegel, pengetahuan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui proses dialektika, yaitu proses pertentangan dan perkembangan ide. Kesadaran manusia berkembang melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia. Terakhir, tertulis dalam buku yang berjudul Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer, karya Dr. Zabrolkan, Sos, pada halaman 63, dijelaskan bahwa menurut Zabrolkan, epistemologi adalah cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang pengetahuan manusia. Epistemologi menjelaskan bagaimana manusia bisa mendapatkan pengetahuan, dari mana pengetahuan itu berasal, serta bagaimana cara memastikan bahwa pengetahuan tersebut adalah benar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa epistemologi menurut para ahli merupakan cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang pengetahuan manusia, meliputi hakikat, sumber, metode, struktur, serta kebenarannya. Sekaligus menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji. Epistemologi juga menunjukkan bahwa pengetahuan tidak bersifat tetap, melainkan berkembang melalui proses berpikir kritis, pengalaman dan interaksi manusia dengan dunia, serta dapat dikaji melalui berbagai pendekatan dogmatis, kritis, dan ilmiah untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya pentingnya epistemologi karena membantu kita memahami apa itu pengetahuan, dari mana asalnya, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya dengan cara yang benar. Epistemologi juga mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya, namun berpikir kritis terlebih dahulu, lalu mengujinya, dan kemudian memastikan kebenaran dari suatu pengetahuan tersebut. Selain itu, epistemologi juga menunjukkan bahwa pengetahuan terus berkembang melalui pengalaman dan pemikiran manusia. Jadi, dengan epistemologi kita bisa membedakan mana pengetahuan yang benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mana yang tidak. Contoh epistemologi yang pertama yaitu epistemologi tampak dalam perbedaan cara memperoleh pengetahuan, seperti rasionalisme yang mengandalkan akal dan empirisme yang bertumpu pada pengalaman indrawi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan nyata, manusia bisa memahami suatu kebenaran melalui dua pendekatan tersebut. Misalnya, dalam pendidikan dan penelitian ilmiah yang menuntut pengujian logika sekaligus bukti empiris. Kemudian, contoh yang kedua, filsuf cenderung membuat perbedaan penting antara tiga konsep berbeda tentang mengetahui sesuatu. Yang pertama, mengetahui itu, yaitu mengetahui kebenaran suatu proposisi. Yang kedua, mengetahui bagaimana, yaitu memahami bagaimana melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, mengetahui itu melalui kenalan. Yang keempat, tahu atau mengalami langsung. Dan yang terakhir, persepsi suatu objek ketahui atau bersentuhan dengannya. Mungkin cukup sekian video mengenai
definisi dari epistemologi meliputi asal kata, istilah, dan juga menurut beberapa para ahli. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.